Iya, Bapak sehari-harinya apa? Jualan sembako. Jual? Jual sembako. Pakai mic. Jual sembako. Iya. Oke, udah berapa lama? Dari tahun 2004 mungkin. 2004. Ya, 2004. Berarti 20 tahunan ya. Betul. Dagang sembakonya di pasar apa di rumah? Jadi satu sama rumah. Jadi satu sama rumah. Iya. Jadi satu sama rumah. Betul. Oh iya. Dagang sembakonya tuh grosir atau eceran? Semi. Grosir ada, retail ada. Retail ada. Grosir ada. Grosir ada. Oh iya. Terus di rumah tinggal sama siapa aja? Berdua aja. Berdua aja. Betul. Waduh, pengantin baru dong. Tidurnya bareng apa pisah? Ya, kadang-kadang kalau udah tua gini ya pisah. Hah? Pisah. Kenapa pisah? Bapak tidurnya di mana? Ibunya tidur di mana? Ya, ibu di. Bapak tidurnya di lantai, atau ibu tidurnya di tempat tidur, atau bapak tidurnya di internet? Di internet? Apa? Di mana? Di plafon? Di mana? Sama-sama di kamar sih. Sama-sama di kamar. Iya. Satu kamar apa beda kamar? Kalau ini sambil nonton TV ya tidur. Gak dengar. Pegang mic. Gimana? Gimana? Kalau saya di kamar. Heeh. Kalau ini kadang-kadang sambil nonton TV tidur gitu. Di lantai. Iya, di tengah Yang di rumah. lantai siapa? Enggak. Ibu. Enggak ada. Sambil nonton TV. Ya betul. Nah ini ke RDAE apa Ya. hajatnya? Kalau boleh tahu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dari Sumedang kemari. Apa? Dari Sumedang tujuan Dari ke sini. Sumedang. Ya. Pertama-tama silaturahim mungkin itu satu. Yang kedua, keluhannya ya jualan pengen rame. Jualannya pengen rame. Ya, sekarang omsetnya udah 35, pengen 100 gitu. Sehari 35. Ya, Pak, tamu saya namanya Roni. ya. Waktu dia datang omsetnya sehari 15 juta. Sekarang omsetnya Roni sehari 600 juta per hari. Anaknya baru umur 20 tahun. Sekarang omsetnya per hari 150 juta per hari. Kuncinya apa kalau saya tanya? Sedekah subuhnya jangan bolong ke anak yatim kurung. Bapak cari di Sumedang anak yatim kurung ada gak? Kalau bisa lebih dari 100 anak. Jangan satu. Nah, sedekah tuh ke anak yatim kurung tiap pagi subuh. Mau berapa aja bebas. Nah, kedua, sedekah Jumat barokah ke anak yatim kurung lagi, jangan bolong lagi. Ketiga, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Roni setiap hari sedekahnya subuh ke sini itu setiap hari sedekahnya 2 juta. Nah, Bapak mau berapa? Mau 100 ribu, mau 200 ribu, bebas. Ya, Nanti jalanin. insya Allah. Ada lagi? Ya, terus saya akan ada utang Pak Haji. Utangnya berapa? 500. Kecil lah. Roni waktu datang ke RDAE utangnya 6 miliar. Ya. 200 juta rentenir, 200 juta bank, 200 juta pinjol. Terus Cuman saya kan tidak biasa sekali ya pinjam utang. nggak biasa ngutang. Karena kepepet bikin gudang aja kemarin. Apa? Bikin gudang. Bikin gudang. Ternyata pinjam gitu. Roni waktu datang ke sini tokonya sewa. Iya. Sekarang tokonya udah jadi milik, kanan udah kebeli, kiri udah kebeli, belakang udah kebeli. Ya. Sekarang dia hampir 1000 meter tokonya. Ya. Terus Ya mudah-mudahan omsetnya bisa 100. tinggal sedekah subuhnya aja, jangan bolong ke anak yatim kurung. Kalau di Sumedang nggak ada, Ya. Bapak numpang aja sama RDAY. Ya. Kita ada 120. Ini tadi anak-anak lagi pada makan tuh. Boleh. Nah, besok makan lagi. Ya. Tadi nasi goreng, Ya. besok mie goreng,
besok bakso. Bapak numpang aja. Terus apa lagi? Terus kalau ibaratnya ke sini sedekahnya harus Transfer ya transfer ke Pak Haji ya. ya, dari abis asar Bisa asal. sampai malam jam 00. Ya. Heeh. Misalnya sanggup saya, aduh mohon maaf Pak Haji. Boleh, Misalnya nanti Bapak tinggal sedekah subuhnya. Pertama kali misalnya 100.000 gitu kan. Ya. Kan tadi kan sanggupnya ya. Sanggup. Setelah subuh Disesuaiin ya. Roni waktu dulu dia sedekahnya ciki-ciki, permen kojek. Karena murah, anak-anak bosan makan ciki, tenggorokannya pada sakit radang tenggorokan. Sekarang sedekahnya duit dia, nggak pakai ciki karena pada radang tenggorokan masuk rumah sakit semua. Permen, dulu permen, anak-anak pada sakit semua. Jadi kalau duit nggak masuk rumah sakit, Kalau boleh tahu, kalau 100 boleh kan? Boleh, disesuaikan aja sama Bapak. Kalau Roni sedekahnya 100, mungkin sampai hari ini masih 15 juta kali. Dia sedekahnya 2 juta. Nah, jadi 2 juta kali 30 hari. Jadi berapa tuh dia sedekahnya? 60 juta. Sebulan sedekahnya 60 juta. Plus Jumat Barokah. Nah, 60 juta dia omsetnya per hari 600 juta. Tinggal Bapak mau berapa, bebas. 100 boleh. Kan bertahap dulu Pak Haji. 50 pun boleh. Ada tamu RDAY Pak, kelilit utang. Utangnya berapa tuh? Bayar bunga pinjamannya dia sebulan 200 juta bayar bunga pinjamannya. Sedekahnya per hari 20.000. Bunga bayar sedekahnya tiap hari 20.000. Sampai hari ini dia punya pom bensin, punya toko material. Sampai hari ini utangnya nggak lunas-lunas terpuruk. Kok gitu Pak Haji? Lo bayangin Pak, masa sedekahnya 20.000. Waduh, gelo. Disesuaiin. Terus apa lagi? Ya. Lanjut. Ya cuma 2 poin aja. Ya pertama, toko rame, utang lunas itu aja. Bapak gampang kalau bikin rame doang. Bikin aja tulisan plang gede. Boleh belanja gratis. Kan nanti rame. Ketimbang rame doang. Enggak lah. Jadi gini Pak. Bapak praktekin ilmunya RDAY. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Tahajud wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat Badiah Qobliyah wajib. Udah itu aja. Roni juga begitu Pak. Maksa dia. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran wajib. Kedua, sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat Badiah Qobliyah wajib. Terus apa lagi? Kalau Jumat mah di masjid terdekat aja kan boleh. Kalau Jumat mah di masjid terdekat boleh kan? Apanya? Sedekahnya atau langsung? Nggak boleh, langsung. mesti ke anak yatim kurung. Oh. Pokoknya kita sedekahnya wajib ke anak yatim kurung. Cari di Sumedang, ada gak? Kalau nggak ada, Bapak baru numpang kemari. Iya, nggak ada. Di sini numpang. Ya. Nah, Jumat Bapak wajib sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta. Wajib motong sapi. Kalau di Mekah namanya potong onta. Kalau di sini potong sapi tiap Jumat. Ada gak Pak Haji yang potong kambing? Ada orang potong kambing tiap Jumat, potong kambing tiap bunya, potong kambing ada. Tapi nggak kaya. Saya maunya potong sapi. Jadi yang beda, orang-orang kan enggak tiap Jumat potong ayam. Ya, potong ayam. Potong ayam mah biasa, potong sapi. Karena hajat kita gede. Jadi maksain, harus maksain. Tapi kalau Bapak belum berani, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah tahu dulu caranya, ilmunya udah tahu. Yang penting dilaksanain setelah. Ya.
Pokoknya Pak, apa-apa harus yang aneh-aneh. Yatim kurung aneh, yatim umroh aneh, yatim tahajud aneh. Jadi yang aneh-aneh aja, jangan yang nggak aneh. Kita kan kebanyakan anak yatim yang umum, yang dekat rumah, nggak pernah sholat, suruh sholat susah, nakal, lari-lari, nggak bisa ngaji. Apa kayak gitu? Janganlah, kita kan lagi punya hajat. Kita lagi punya hajat, cari yang aneh-aneh, yang antik, yang orang lihat, wow, anak yatim umroh, kecil-kecil udah umroh. Kalau anak yatim yang nggak umroh ngapain? Di luar juga banyak. Cari yang antik, Pak. Terus apa lagi? Ini Pak Haji yang keberatan malam. Deketin Mike. Kita kan udah tua ya. Ya, berapa umurnya? Udah 72. 72. Tahun 53 saya lahir. Ya. Jadi mata karena udah dioperasi ya, kalau malam tuh kadang-kadang suka ada air, Ya. suka perih gitu. Jadi obatnya apa? Ya. Gampang. Ibu colek pakai tangan kiri untuk mata kiri bapak. Ibu colek tangan kanan untuk mata kanan bapak. Jadi tangan kiri colek di alat kelamin ibu. Colek 9 kali, tempelin di mata. 1. Colek lagi 9 kali, 2 sampai 9 kali. 9 kanan, 9 kiri selama 72 hari. Nanti bapak matanya melek normal. Ada lagi? Ya itu tadi. Colek. Yang nyolek ibu, bapak nggak boleh nyolek. Kalau bapak nyolek batal. Jadi ibu yang nyolek. Bisa ibu nyolek? Saya ajarin. Nyolek. Pakai tangan kiri buat mata kiri. Nyolek tangan kanan buat mata kanan. Nanti diajarin sama anaknya. Ya. Nah, 9 kali, 9 kali. Selama 72 hari. Kalau baru 2 hari sembuh, selesai. Baru 5 hari sembuh, udah selesai. Baru 10 hari sembuh, udah selesai. Udah melek matanya. Ada lagi? Jadi kalau misalnya sepiring aja, jangan banyak-banyak. Ya ngapain anak banyak, sepiring aja. Ya. Paling 5 biji buat syarat di sini. Buat syarat. Jangan dibuka semua. Jadi tetap harus baca Quran. Apa? Tetap harus baca Quran kalau jam 00. Iya, baca Quran wajib. Baca Quran wajib. Buat syarat aja, buat ngobatin mata. Nanti ditabok pakai tahu. Humor Pak. Ya. Biar bapak ketawa. Nanti kan saya makannya banyak. Ya. Soalnya kalau tahu dibuka semua habis Pak. Rumput aja diumbar aja. Ini kan mulutnya pada ngerauk. Pada kelaparan. Itu kayak tadi di BRI aja bisa kan? Nah, di BRI bisa ya. BRI. Ya, transfer ke rekening BRI yang punya. Oh iya bisa. Kebetulan kan Soalnya di daerah Pak Haji. Ya BRI pakai itu. Pakai briling. Iya, yang kemarin juga ke Pak Haji kan pakai briling. Ya. Pokoknya Bapak harus sembuh. Bapak harus omsetnya kayak Roni 600 juta. Amin. Harus 600 juta. Harus. Itu. Bisa gak Pak Haji? Bisa lah. Pak, kalau Bapak umur 72, duitnya banyak. Bapak bisa ngasih anak-anak 1 miliar. Amin. Begitu, amin, bisa Allah. ngasih cucu. Anak sama mantu hormatin Bapak. Amin, ya. Tapi kalau Bapak duitnya nggak banyak, anak sama mantu, janganlah. Bisa. Tuh, Pak Haji. Pokoknya sedekah subuh jangan bolong. Ya. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Itu yang utama. Ya. Tahu gak sholat ba'diyah qobliyah? Punten Pak Haji, kalau transfer setelah subuh belinya belum buka. Mungkin jam 7-an ya. Bapak sedekahnya di muka aja. Kayak Roni kan sedekahnya di muka. Jadi Bapak 100.000 Ya. kali 30 hari. Jadi Bapak sekali sedekah 3 juta. Oh, nggak usah tiap hari. Aduh ngapain pegelinu. Langsung aja di muka. Bapak mau sedekahnya berapa nih? Ya. 150.000 Ya. kali 30 hari. Jadi Bapak langsung sedekahnya 4,5 juta di muka. Jadi nggak bakal lupa. Ya. Langsung aja sebulan. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Siap. Soalnya kalau Bapak 100 lah kelamaan. Ya, mangga. Sedekah subuh jangan bolong. Ya.
Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Tahu gak sholat ba'diyah qobliyah? Sebelum subuh. Mana? Sebelum subuh kan sholat. Sebelum subuh. Apalagi? Sebelum duhur. Habis duhur. Sebelum asar. Bisa ya? Jangan bolong ya. Insya Allah Pak. Terus apa lagi? Ya, cuma itu mungkin. Apa lagi? Ibu apa lagi? Ibu. Bapak apa lagi? Adek mau nanya apa, Dek? Ibu apa ibu? Ayo. Pegang mic-nya, deketin. Ibu mah nggak denger sebelah. Oh, gampang. Alat kelaminnya Bapak masukin ke dalam kupingnya Ibu. 9 kali. Atau alat kelaminnya Bapak masukin ke kuping Ibu 9 kali. Hari. Umur hari Ibu apa? berapa? Hari apa Bu Pak? Setiap hari. Setiap hari. Umur Ibu berapa? Hah? Umur mah 53 berapa? Selama 53 hari. Selama 53 hari. Bapak pinjem alat kelaminnya dicocok di kupingnya 9 kali. Setiap hari. Udah nanti normal. Ya yang ini. Ya kan belum, Pak. Keluarin alat kelaminnya. Cocok. Kedengeran. Hah? Ke dokter nggak normal. Lah ini kan dokter. Ini dokter. Namanya dokter kon. Pernah sakit Pak Haji. Aneh sih Bapak. Ibu tuh pernah sakit. Apa? Ibu pernah sakit? Dia pernah sakit lama. Jadi Sakit apa? karena apa sih teh? Lambung pertamanya Pak Haji. Ya, Dirawat di rumah sakit PTPN Subang. ya. Ternyata obatnya terlalu keras, jadi melepuh dari kepala sampai kaki itu kulitnya melepuh. 2000 berapa? 2004, 2005. Ya, sekitaran tahun itu, Pak Haji. Jadi akibatnya sekarang pendengarnya kurang, Pak Haji. Yang Kupingnya sebelah. budak. Iya, betul. Obatnya itu Pak, alat kelamin Bapak dicocok di kuping. Semua berlaku 9 buat kali. Bapak. 9. Masukin gini, jangan sampai masuk ke dalam Pak, kan nggak muat. 9 kali gitu Pak ya. 9 kali. Ibu yang megang boleh, Bapak yang masukin boleh, bebas. Mau gimana? Terserah. Obatnya itu 9 kali selama 53 hari. 53 hari karena umur Ibu 53. Bapak tadi matanya karena 72, berarti 72 hari. Berlaku buat semua. Bisa? Susah gak? Enggak lah, kan belum dipraktekin. Terus apa lagi? Apa lagi Bu? Udah kali ini itu nembak apa aja. Kapan terakhir Bapak nenen sama Ibu? Udah lama tuh. Ada 1000 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu ada. 50 tahun yang lalu ada. Nah, kalau Bapak mau omsetnya per hari kayak Roni 600 juta, Bapak wajib setiap hari wajib nenen sama Ibu. Karena 99 kiri 99. Bisa gak? Banyak. Hah? Ya banyak banget. Bapak yang nenen sama Ibu, saya ngitungin. Bapak video call sama saya. Bapak nenen sama Ibu, yang ngitungin saya. Bapak video call sama saya sambil nenen, video call sama saya. Ntar saya ngitungin 1, 2. Bapak nenen aja, saya ngitungin. Bisa? Bisa? Bisa. Wow. Bisa kata dia. Lo yang bisa, gue yang ngaceng. Gue yang nenen, gue yang ngaceng. Jadi Bapak wajib nenen sama istri. Wajib. Bisa? Nanti 600 juta per hari. 600 juta per hari. Terus apa lagi? Itu tadi yang keberatan selama ini. Mana mic-nya pegang? Gimana? Kan kita lebih baik cerita di sini daripada nanti di rumah. Ya. Bohongin kan saya nggak suka. Iya. Itu yang tadi kalau ngaji malam itu langsung air keluar gimana itu? Kan belum dicolek pakai alat kelamin Ibu. Oh iya sementara sekarang kan misalnya sampai Hari ini aja saya tungguin. Bu, colek Bu.
Misalnya sampai rumah gitu Pak Haji kan. Ya nanti di mobil. Bapak kesini naik apa? Mobil? Iya, Duduk di belakang apa di depan? di belakang. Hah? Di tengah, Di tengah. Ibu duduknya di mana? sama di tengah. Ya udah berdua tinggal colek di mobil. Tuh, colek di mobil. Nanti sembuh daripada nunggu di rumah. Enggak lah, di rumah aja Pak Haji. Ya udah ntar di rumah sembuh, Bos. Terangin, mana mic-nya? Pinjam. Mata lo, kenapa? Coba terangin. Iya Pak, waktu bulan puasa kemarin, sebelum bulan puasa kemarin, mata saya kalau ngaji itu hurufnya meleleh semua Pak, kayak lem kayak gitu. Terus kalau lihat istri jadi dua, mobil semua dua semua. Jadi saya takut juga karena makin lama makin parah. Jadi setiap hari tuh ngeliat semua tuh penuh, misalnya kalau di jalan tuh itu semua jadi kayak orang macet. Padahal enggak Pak, jadi saya cuma ngelihatnya ke sebelah kanan aja, sebelah kiri aja, karena sebelah kanan nggak berani. Jadi saya pergi ke dokter sama istri, karena saya khawatirnya tambah parah. Istri diperiksa di sini di Bogor, alatnya bagus-bagus banget, dokternya juga bagus-bagus. Kata dokter saya silinder dan ada penambahan minusnya nambah. Jadi harus dikasih kacamata baru dan dikasih obat refreshment atau obat matanya biar agak segar lagi. Terus sehari 2 hari saya pakai, saya biji kacamata baru, itu sama Pak. Saya pikir Pak udah selesai nih kalau udah ke dokter dan udah pakai kacamata baru. Hari ketiga masih tetap sama. Lama-lama saya juga bingung juga sama istri. Mah kita kan belajar ilmu kearifan sama Pak Haji, yang kadang-kadang emang nggak masuk akal, tapi ya udah kita gunain aja. Jadi sebelum tidur sama istri saya, mau tidur diituin dulu sama istri, tangan kanan ke yang kanan, tangan kiri ke kemaluan isinya ke kiri, baru ke mata saya. Itu saya lakukan saya juga setelah bangun tidur. Hari pertama itu nggak masalahnya sama, hari kedua sama, hari ketiga saya nggak tahu itu jam berapa saya tuh sembuh total sama sekarang. Ini kacamata saya yang tahun 2021, yang baru saya bisa pakai karena saya lebih nyaman kacamata yang dulu, dan sekarang juga saya udah normal gitu. Memang agak gimana sih ya, isuk-isuk nak disolokin ganti kena mata ada kumaha rasanya gitu. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang walaupun nggak pakai kacamata, baca Quran juga saya nggak ada masalah. Dan yang namanya bebayang-bebayang itu udah nggak ada lagi sampai sekarang gitu Pak. Jadi ibu sama bapaknya nanti ya di sebelum tidur sama setelah bangun tidur. Yakin Pak saya? Sebelum sudah. Sebelum tidur sama sudah tidur. Ya, sebelum tidur kan kita mau tidur. Isi kita Sehari 2 kali. ke mata kiri, mata kanan. Sebelum tidur, sesudah tidur. Sama gitu. sudah tidur ya, pas ada udang sarenya. Andi celok deui kayak kan mata. Kalau bahasa Sunda biar dia nyambung. Ya. Ya, Salah jadi lagi dari awal. sama sarete dicolok heula nu ibunya ku pandangan ibu, nu tangan kanan ngatakeun ka dieu. Itunya doana dengan mengharapkan doa Allah dan wasilah anak yatim kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto bin Suwondo, mata suami saya. Kalau saya nama saya kan misalnya Haji Marco bin Haji Sadid misalnya, sembuh mata gitu. Terus yang kanan yang kiri sama diucapin sarua oge-nya karena mata kos gitu. Pasti ibu sampai sekarang ini saya ini tahun 2000 hijinya yang udah nggak kepake saya pakai lagi, saya lebih nyaman. Terus yang namanya baca Quran, saya tanpa baca Quran tanpa kacamata aja udah derleng main. Tadi nama aduh saya udah nggak terbiasa maca Quran. Alhamdulillah sekarang itu udah dari bulan puasa sampai sekarang ini masih kayak gini, sehat. Harus yakin ya, jauhlah manyanya pirakunya gila gitu, ulah gitu. Karena bapak ibu yakin bahwa orang itu ngubaran ini kan ilmu kearifan lokalnya, ilmu ini orang yang baheula. Jadi yakin aja ini orang baheula lagi sebelum punya ilmu kearifan lokal oge siga namanya tapa heula, muti heula supaya menang ilmu kearifan lokal. Jadi enggak cuma misalnya cager gimana bisa enggak, itu pasti juga ini orang aki orang ge berto aya misalnya aya teriakatna segala eta nepikin ka urang ayeuna
gitu. Coba bapak sama ibu mulai besok kalau waktu pulangnya pas Uih di Purwakarta, Sumedang. pakai aja sendiri. Ini gratis gitu. Teu kedah mayar ke dokter, teu kedah kadu ka dokter. Ima sorangan dokter aya sorangan di imah urang sorangan. Tuh yakin ya? Insyaallah. Nyambung nggak? Nyambung. Insyaallah. Lagi satu lagi Pak nih. Boleh. Mohon maaf. Saya kan pemi Sumedang mah beser lah gitu. Kadang-kadang sadinten bisa 10 kali Apa? buang air kecil. Oh gampang. Nanti bapak alat kelaminnya di mod sama ibu. 9 kali. Sehari 2 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Umur bapak berapa? 72. 72. Udah nanti bapak nggak beser terus. Di mod. Bisa nggak ibu? Nggak bisa. Obatnya itu doang. Di mod. Kapan terakhir Pak alat kelaminnya di mod sama istri? Waduh, lagi pengantin baru tuh mungkin. Hah? Apa? Lagi pengantin baru mungkin dulu. Oh pengantin baru. Oh dia udah pengantin Ini kedua. punya anak pertama nih. Sebelum dia lahir. Oh iya. 76 ada nikah Pak. Ya, 7 Lo lahir tahun berapa ya? 77. 1977 Pak Ji. 77. Iya. Nikah 76. Oh iya. Di mod Pak. Jadi nanti alat kelaminnya bapak di mod sama ibu gini Pak. Di mod Bu 9 kali. Sehari 2 kali. Ntar sembuh bapak nggak pipis lagi. Ini ilmu nggak ada di luaran Pak, adanya cuma di kami manjur. Bisa? Mudah-mudahan. Jadi kalau di mod bapak jangan ditekan ya. Nggak boleh, takutnya nanti dia kelolo dan masuk ke dalam leher. Kok Pak Ji tahu? Pengalaman. Udah aja nyantai, nanti ibu yang lemot ya. Iya. Tapi mana ada orang berobat begini aja Bos? Gak ada. Hah? Gak ada Pak Ji. Nggak jauh dari selakangan. Tapi manjur. Anjur ya kan emang orang. Kalau 2000 hiji ya. Kayaknya apa tadi? Udah lama. Ada lagi? Ya, yang intinya mah pengen banyak uang lah gitu. Kan belum dipraktekin. Bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ya, Sedekah subuh jangan bolong. insyaallah. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Allah. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nah itu. Jadi praktekin. Kalau yang tadi masalah keluhan sakit, obatnya yang tadi. Kalau rame dagangan ya kayak tadi diajarin Pak Roni. Tuh cara manggilnya. Bisa baca gak Bapak? Insyaallah. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Coba. Baca. Kelihatan kan? Insyaallah. Udah Harus operasi. dong. Oh ya udah nanti Mas aja yang ngajarin ya. Siap Pak Ji. Ajarin. Jen, suruh diangetin, Jen. Di kantin boleh, di atas boleh. Kan awalnya datang nih anak dua-duanya kan yang ini di Bandung, ini di Subang. Pak ayo ke Bogor. Aya naon? Ya Bapak kan nyari sayang rame, cina dagang. Ayo. Saya yang cerita Kalau- Pak Ji. Heeh. Kan saya tanggal 5 ikut privat rombongan. Heeh. Waktu di sini pernah ketemu sama Pak Haji Marco, Pak Haji juga. Pulang ke Sumedang Pak Haji, saya teh cerita ke orang tua dikasih link YouTube dulu biar nonton. Saya nonton aja di YouTube gitu kan. Saya udah kesana udah 3 kali, bahkan yang 2 kali tadinya mau ketemu di pencerahan cuma Pak Hajinya nggak tahu tahu setelah kesini ya Pak Haji. Pak Haji lagi sakit. Kata Pak Sopian teh belum bisa dipastikan waktunya. 2 Jumat kesini nggak ketemu. Pas ngobrol sama adik, kita sedekah aja biar bisa ketemu sama Pak Haji. Ya. Ikutan tanggal 5 sedekah rombongan itu yang 2 juta sama adik. Nah ini jadi saya dapat alamat ini sebenarnya dari orang Bali Pak Haji. Orang Bali. Sepupunya dari istri, anak uaknya berarti anak sepupuan lah ya sama istri. Iya.
telepon lama si A itu teh, Mang, cina ini ada alamat, kesana aja dulu. Dan tahu mungkin Pak Haji keadaan saya, kan istrinya mungkin saudaranya ya, sepupunya. Kasihan mungkin ke saya Pak Haji, lagi terpuruk punya utang, kesana aja cina, ini alamatnya, dikasih alamat Pak Haji. Tadinya mau sendiri, ternyata adik yang dari Subang kebetulan main ke Bandung ke saya. Main ke Bandung. Betul, ngobrol Terus? sama adik. Ayo bareng ke sini. Tapi pas di titik koordinatnya ini nggak nyasar-nyasar, alhamdulillah. Boleh kan, Bapak kan dagang sembako. Udah ada contohnya kan Pak Roni, Bapak kan tinggal nyontek aja. Siapa Haji? Gak usah ngerintis lagi dari nol, kelamaan. Tinggal nyontek, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Kalau mata kan udah ada contohnya Pak Haji Marko. Tinggal nyontek aja. Bapak bersyukur, gak usah dari awal. Bisa? Tuh, terus apa lagi bos? Ada yang mau ditanyain nggak? Itu Pak Haji kan sering nonton juga YouTube ya saya teh. Ada apa? Pakai air di ituin toko, depan tokonya enggak? Ya cebok, cebok. Iya. Dicawik-cawik di depan toko. Ada tuh, ada nggak? Hah? Nggak ada. Jadi bapak cebok alat kelamin bapak, nanti cawik-cawik di depan toko. Tiap hari. Tiap hari. Tiap pagi ya. Tiap pagi. Selama 72 hari. Kan buka jam 6 aja udah buka. Malam boleh, malam. Malam boleh, malam boleh, pagi boleh. Boleh bos. Ada lagi? Setelah subuh aja ya. Ya. Terus apa lagi bos? Itu Pak Haji waktu berdua sama adik teh disuruh riadoh, cuma saya teh belum ya. Iya. Nggak apa-apa, kapan aja senggang. Harus berapa hari Pak Haji di riadoh di sini? Bebas. Lo berapa tahun riadoh? 4 tahun. Ini udah 4 tahun riadoh. Bebas. Mau sehari boleh. Mau 2 hari boleh. Siap, Mau Haji. 3 hari boleh. Bebas. Ah, itu habis sih banyak yang Sama Pak Haji pingin saya teh gimana ya, perasaan teh kalau jalan juga nggak, kaki teh nggak nyentuh tanah karena apa, punya utang, inget terus Pak Haji. Ya nanti kan kalau bapaknya yang saya ajarin ke bapak, kamu meraktekin aja. Siap Pak Haji. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Sama, cuman bedanya ini sembako, bos apa? Boleh. Siap Pak Haji. Boleh. Terus apa lagi? Ini adiknya juga boleh. Apa? Kayak kakaknya sama. Hah? Kayak kakaknya sama gitu, adiknya. Boleh, boleh. Boleh. Masih apa kegiatannya? Nge-grab. Ya udah. Setiap hari celana dalamnya masnya yang bekas pakai digosok ke motornya. Grab apa mobil? Ah, di jok mobilnya, dilap di jok mobilnya celana dalam bekas pakai. Penumpangnya dari pagi sampai malam jangan turun-turun. Penumpangnya dari pagi sampai malam jangan turun-turun. Nanti penumpangnya nggak bakal turun-turun, naik aja. Harus naik turun. Pokoknya praktekin. Sedekah subuh jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Bisa gak? Bisa lah, harus bisa lah. Selama 72 kali. Bapak 72 hari. 72 hari. Masnya umurnya berapa? Sesuai dengan umurnya aja. Saya usia 48 tahun. Selama 48 hari. Siap Pak Haji. Selama 48 hari. Kita seberapa kali? Hah? 42. 42. Burung pada nyari haus. Hah? Ini sekarang ini. Hebat. Kusunawe Pak Haji pun anak. Ada lagi gak? Oke, ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar tiap bulan. Tunai. Cair tiap bulan. Tunai 10 miliar. Liatin Pak nih. Dicentongin nih. Nih Pak ya. Nih. Nih, kasih uang bibit Pak Haji sama centong
tua. Natanya gini. Iya. Ya. Ya, dekatkan Bapak. Nah, Ibu. nah, ada foto laki-laki ganteng tersenyum kayak Bapak, ya, yang ceweknya menari bergembira. Jadi kita harus senang-senang, tidak boleh sedih, harus bergembira, tersenyum. Nah, katanya begini, ada ratusan, 75, 50. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyentongnya ke dalam begini, biar masuk kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Susanto, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, 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 datang ya ganteng, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Ini diulang-ulang, nanti diajari ya. Oh ya. Di sini ada catatannya dulu. Jadi ada diulang-ulang minimal 9 kali mengucapkannya. Waktunya habis sholat boleh. Boleh. Tapi sholat yang di rumah, kalau di masjid jangan dibawa. Iya. Oh, enggak kalau di masjid. Iya, nanti habis sholat katanya, sholat jangan dibawa. Ini masjid. Apaan santai? Enggak ya? Enggak. Di rumah aja. Ya di rumah aja ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, jadi penuh keyakinan, yakin pasti terkabul. Amin ya Allah. Ya, Maaf, harus jam berapa? bebas, habis sholat, waktu-waktu senggang nggak apa-apa. Siang malam boleh? Siang, malam, pagi boleh, habis nenen boleh. Kan saya mah orang dagang cerewet gitu. Iya, Mohon maaf Pak, makasih Pak. Ini nggak usah dilaminatin. nggak boleh. Bisa aja Pak. Dipisah, jangan untuk belanja, Jangan untuk belanja. Yo, Ya, ini taruh lemari aja, taruh lemari, di kamar. taruh kamar ya. Dan amin ya Allah. Ini Pak. Bisa gak? Insya Allah. Ya kan tergantung niatnya kan. Niat. Cair ya? Ya. Sip, terkabul. Amin. Bos, terkabul. 10 miliar ya? Amin. 10 miliar ya? Bos, 10 miliar ya?